Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, kali ini di vlog monolog kali ini kita akan spesial membahas mengenai masa depan 2026 dari salah seorang pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama. Seperti kita ketahui ya, di pertengahan pekan ini kita ada yang namanya event besar sepeda motor yaitu pameran yang bernama Indonesia Motorcycle Show di ICE BSD tahun 2025 ini. Di mana itu tuh hadir banyak banget pabrikan di situ, termasuk juga salah satunya adalah Astra Honda Motor selaku APM dari sepeda motor merek Honda. Nah, Astra Honda Motor itu selain menghadirkan line up sepeda motor yang mereka jual di Indonesia, mereka juga memberikan kejutan kepada media, kepada vlogger, blogger, influencer banyak banget dengan kedatangan dua pembalap muda Indonesia yang sebelum ini melakukan long stay selama 6 bulan di Eropa, yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa yang membalap di European Talent Cup dan juga Red Bull Rookies Cup, ya, dua event balapan, dan juga Veda Ega Pratama yang membalap di Junior GP dan juga Red Bull Rookies Cup di musim 2025 ini. Nah, sementara kita ketahui ya, di pada saat IMOS 2025 ini statusnya adalah balapan Red Bull Rookies Cup itu udah selesai, di mana Veda Ega Pratama itu berhasil menyelesaikan musim 2025 ini di posisi 2, which is dia berada di range posisi top 3. Sementara Ramadipa itu berhasil finish di posisi top 10. Dua-duanya luar biasa di sini. Baik itu Ramadipa maupun juga Veda Ega Pratama. Cuman fokus kita adalah ke Veda. Seperti juga teman-teman sekalian bisa simak di vlog sebelumnya itu ya, regulasi Grand Prix, regulasi MotoGP itu kan untuk masuk ke kelas Moto3 itu ada batas usia minimum yaitu 18 tahun ya. Nah, Veda Ega Pratama itu saat ini masih berusia belum 17 tahun teman-teman sekalian. Bahkan baru 17 tahun itu baru November 2025. Dan bahkan di MotoGP Mandalika besok itu usianya masih belum 17 tahun. 16, gitu. Jadi hampir 17 tahun, tapi belum persis 17 tahun. Nah, regulasi bilang bahwa pembalap yang berusia 17 tahun itu boleh, walaupun regulasinya 18 tahun tadi ya, boleh mengikuti Moto3 kalau dia finish di musim sebelumnya itu di balapan Red Bull Rookies Cup RBRC itu di posisi top 3, atau di balapan Junior GP itu musimnya finish di posisi top 3, atau jadi bisa di RBRC doang atau di Junior GP aja gitu. Nah, jadi pakai atau gitu ya. Nah, secara umum Veda Ega Pratama kan udah finish di posisi top 3 sehingga dia memiliki semacam golden ticket untuk bisa membalap di Moto3 World Championship di tahun 2026 yang akan datang. Cuma pertanyaannya adalah apakah dia akan menggunakan golden ticket ini untuk tahun 2026 balap di Moto3. Dan kalau misalkan dia akan balap dengan pabrikan mana dan dia akan balap dengan tim apa. Tiga hal tersebutlah yang saya coba ubek-ubek, saya tanya ke semua stakeholder, baik itu Veda Ega Pratama sendiri, ya, para manajer-manajer motorsport yang kebetulan memang semuanya hadir di situ gitu ya. Terus abis itu dan juga bahkan saya sempat bertanya ya ke beberapa jajaran direksi, teman-teman, jajaran board of direction, direktur-direktur dari Astra Honda Motor, ya, mengenai masa depan dari pembalap binaan mereka ini yaitu Veda Ega Pratama itu ya. Jadi gini, ini menarik kenapa? Karena untuk Veda Ega Pratama ini buat Indonesia aja pertama kali. Nggak hanya pertama kali di mana seorang pembalap Indonesia itu finish posisi top 3 di salah satu balapan kadet yang bisa dibilang qualified banget, udah certified banget untuk yang namanya balapan motor di kelas atau di jalur atau di pad balapan prototype yaitu Red Bull Rookies Cup. Nah, Veda masuk di sini. Terus abis itu, ini adalah kali pertama di mana seorang pembalap Indonesia itu certified, teman-teman sekalian, certified boleh masuk di balapan Moto3 itu karena regulasi memperbolehkan dia. Karena regulasi memberikan apresiasi ke dia karena memang balapannya bagus, karena memang talentanya juga cukup bagus. Ya.
Veda Ega Pratama. Gitu mah ini adalah yang pertama kalinya ya. Yang pertama kalinya buat pembalap Indonesia itu bisa naik ke Moto3 karena memang regulasi memperbolehkannya. Nah, regulasi dari Moto3, MotoGP, Moto2 itu kan disusun itu berdasarkan pemikiran dari ahli-ahli, udah pasti kayak gitu kan. Mereka yang tahulah bagaimana bisa membuat seorang itu bisa qualified untuk bisa balapan di 3 kelas ini. Termasuk juga pilihan umur. Mereka juga tahulah kenapa usia 17 tahun kalau mereka bisa juara di atau top 3 di RBRC atau Junior GP, mereka boleh untuk balapan di Moto3. Karena yang finish di posisi top 3 baik itu di RBRC maupun juga Junior GP itu bisa dibilang mereka yang certified, cukup punya potensi untuk bisa kompetitif di balapan selanjutnya di Moto3-nya. Kayak gitu teman-teman sekalian. Seperti kita ketahui juga balapan Junior GP dan juga balapan di balapan Moto3 itu menggunakan motor yang bisa dibilang hampir sama. Generasi yang sudah bisa dibilang mepet deket lah antara motor yang dipakai Junior GP dan juga dipakai di Moto3. Motor-motor KTM RC 250-nya sama, terus motor-motor Honda-nya juga yang menggunakan NSF 250 RW juga sama antara Moto3 dan juga Junior GP Moto3 itu sama persis. Sementara kalau di kelas RBRC itu memang motornya lebih standar. Motor KTM yang dipakai lebih standar. Terus kalau misalkan di ATC dan juga di European Talent Cup ya dan juga di ATC di Asia Talent Cup itu motornya jauh lebih di bawah dari NSF 250 RW, namanya 200 NSF 250R biasa. Nah, ini benar saya ulang lagi, ini adalah kali pertama di mana regulasi mengapresiasi seorang Veda Ega Pratama. Pertanyaannya adalah gimana hasil ngubek-ngubek bertanya-tanya kepada semua stakeholder ini. Belum resmi teman-teman sekalian. Ya belum resmi. Saya mau coba informasikan ke teman-teman sekalian, belum resmi sampai nanti diresmikan. Cuman memang arahnya sepertinya Veda Ega Pratama itu akan menggunakan golden card ini di tahun 2026. Gitu ya. Mohon maaf sementara ada beberapa teman-teman sekalian pembaca TMC Blog dan juga pengikut dari TMC Blog itu bilang bahwa aduh mungkin ini sayang nih umurnya masih muda banget, tahun lagi deh di RBRC. Kebanyakan kalau tanya dari Veda sendiri pengen banget balapan naik kelas lah, artinya gitu dari Junior GP dan juga RBRC ke tahun depan di Moto3 World Championship. Dari Veda-nya sendiri udah kebaca banget. Terus habis itu dan juga stakeholder yang lainnya itu juga bisa dibilang menginginkan Veda untuk naik ke Moto3 tahun 2026 nanti. Karena memang ini tuh kesempatan, karena udah kesempatan dan juga regulasi udah ngasih jalan, sehingga mereka bisa dipastikan akan benar-benar mengarahkan Veda untuk bisa balapan di Moto3 sesuai juga dengan keinginan Veda sendiri untuk bisa balapan di Moto3 World Championship tahun depan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya adalah ini mau di announce di mana gitu ya. Dan kalau kita lihat posisi dari timnya itu udah inline banget dengan pola penjenjangan balap yang selama ini memang sudah diarahkan untuk Veda Ega Pratama sendiri. Jadi kayak seperti kita tahu ya, Veda Ega Pratama itu mulai dari Honda Dream Cup gitu ya. Saya sempat melihat dia bagaimana dia susah naik CBR 150R ketika balapan Honda Dream Cup karena posisinya masih kecil banget postur tubuhnya. Terus habis itu dia balapan di Thailand Talent Cup. Terus habis itu saya juga ikutin Veda di balapan Asia Talent Cup gitu ya, sampai dia naik ke RBRC. Dia nggak mengikuti European Talent Cup karena waktu itu AHM belum ikut situ. Terus habis itu RBRC tahun pertama, terus habis itu tahun kedua tahun ini dan Junior GP itu bisa dibilang sih sepertinya setelah kayak gini itu memang arahnya memang tetap di jalurnya pembinaan atau path atau jalur pembinaan pembalap-pembalap mudanya Honda gitu ya, yaitu menggunakan jalur yang sudah ada sekarang, yaitu Honda Tim Asia atau HTA. HTA sendiri memiliki 2 tim, baik itu yang pertama itu tim di kelas Moto3 dan juga di kelas Moto2. Dan itu tuh biasanya dua pembalap di dua kelas ini, 2 tim yang di Moto3 dan Moto2 ini juga merupakan feeder untuk dimasukkan ke di tim MotoGP-nya, yaitu nanti biasanya ke LCR Honda kayak gitu tuh. Salah satu tempat yang dipegang oleh Idemitsu
Kalau misalkan memang nanti tahun-tahun ke depan Idemitsu masih menjadi sponsor utama dari tim LCR Honda. Cuman memang petnya ke situ. Pertanyaannya, kenapa nggak ke KTM? Jalurnya tersebut nggak mungkin sih. Nggak mungkin banget kalau dengan posisi sekarang Veda itu akan balapan di KTM. Kecuali kalau Astra Honda Motor memberikan rilis Veda ke KTM. Dan saya kasih tahu teman-teman sekalian, KTM pernah meminta dan reject. Ya, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Dan balapannya di mana? Ya, kalau balapan tahun depan di Moto3 ya tetap di Honda Tim Asia. Kalau misalkan balapan dan kalau kita lihat ya posisi sekarang Honda Tim Asia itu ada Taiyo Furusato yang udah bertahun-tahun balapan di situ. Terus abis itu ada yang namanya Tachakorn Buasri. Ya, dua pembalap ini itu sangat memungkinkan HTA itu akan dikosongkan ya, minimal satu tempat di tahun depan. Taiyo Furusato sendiri dengan formanya dia sepertinya dia akan dinaikkan ke Moto2 tahun depan gitu ya. Terus habis itu sepertinya Yuki Kuni akan digeser terus masuk Taiyo Furusato. Tapi sebelum itu Taiyo Furusato harus ngedein juga dulu masa tubuhnya gitu yang pasti, karena dia tuh cukup kecil banget sekarang. Untuk naik Moto2 dia harus nambah berat badan yang pasti tahun depan. Nah, Tachakorn Buasri performanya sih memang ini baru tahun pertama, cuman dia juga sangat mungkin untuk digantikan tahun depan. Jadi memang secara umum kalau Veda untuk naik tahun depan ke Honda Tim Asia itu bisa masuk di slot mana aja tuh. Bisa naik yang di situ di Taiyo Furusato kalau naik, atau Tachakorn Buasri yang digeser. Jadi ya besar kemungkinan kalau dilihat dari potensi slot yang kosong pertama di Honda Tim Asia tahun 2026 Moto3. Dan yang saya dengar ya dari pembicaraan di IMOS itu dari berbagai macam stakeholder itu mereka sepertinya nggak mau pengen menunggu lama-lama di sisa 5 balapan tersisa di Indonesia. Terus habis di Indonesia ada di Phillip Island, terus habis itu di Sepang, terus habis itu ada di Portugal, dan juga terakhir di Valencia. Nggak pengen nunggu-nunggu lama. Jadi mereka pengennya secepatnya nih Veda untuk di announce, diresmikan. Nggak perlu harus full juga kayak misalkan di tahun-tahun sebelumnya ya. Mereka biasanya Honda Tim Asia itu baru mengumumkan kalau line up-nya udah full ya, Moto2-nya udah full 2, terus Moto3-nya udah full 2, confirm baru di announce. Tapi sepertinya pihak dari Indonesia itu mencoba untuk mendesak ya Honda Tim Asia, mendesak Honda Asia untuk bisa kita langsung aja nih gas mengumumkan siapa yang akan mengisi line up Honda Tim Asia untuk tahun 2026. Minimal kalau misalkan ada satu, ya announce saja satu dulu. Veda Ega Pratama balapan misalkan di Moto3 Honda Tim Asia tahun 2026. Dan mereka menginginkan untuk menjaga momentumnya, sepertinya sih ya, pengumuman ini akan mereka coba untuk push untuk dilakukan oleh Honda Tim Asia di balapan atau di race weekend MotoGP Indonesia di Mandalika pekan depan. Jadi kita tungguin aja nih, ada berita besar apa yang dihadirkan oleh Honda Tim Asia di Mandalika. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi secara umum arahnya sudah clear kalau yang saya dengar. Ya, walaupun ini secara umum di Honda Tim Asia dan juga Honda Asia belum fix, cuman arah mengenai masa depan dari Veda Ega Pratama itu sudah cukup clear. Ya, kemana sampai kapan akan rilis pengumumannya. Kita tunggu aja, mudah-mudahan bisa goal ya, pressure dari Indonesia untuk ke Honda Tim Asia dan juga Honda Asia mengenai kapan Veda Ega Pratama ini akan di announce sebagai pembalap di HTA tahun 2026 Moto3. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.